Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas penilaian akhir semester untuk tema 7 paket 1. Disimak ya, mulai dari Romawi 1. Nomor 1. Berikut yang bukan merupakan faktor penyebab keberagaman masyarakat adalah kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, curah hujan tinggi, keadaan transportasi dan komunikasi. Jawaban yang betul adalah yang bukan ya, berarti yang bukan adalah curah hujan tinggi. C. Nomor 2, terhadap teman yang berbeda suku sebaiknya memilih-milih, meninggalkan, menjauhi, menghormati. Jelas ya, menghormati. B. Lambang negara kita adalah, kalau Pancasila itu dasar negara, bendera merah putih, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Lambang yang ditanyakan lambang berarti lambangnya ya burung Garuda. C. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan. Lambang negara kita burung Garuda. Kalau Pancasila itu dasar negara. Nomor 4. Cara yang paling mudah untuk mengenali perbedaan dalam suku bangsa dapat dilihat dari bentuk wajah, ciri fisik, bahasa, logat bahasa. Perbedaan suku dilihat dari apa? Dari logat bahasanya. D. Nomor 5. Usaha untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya adalah mengajarkan budaya kepada generasi baru, meniru budaya asing, menggunakan bahasa asing, mengimpor barang. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya berarti A. Mengajarkan budaya kepada generasi baru. Nomor 6. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari, jelas ya, Sumpah Pemuda, karena pada tanggal 28 Oktober 1928 itu dilaksanakan Kongres Pemuda II yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Berarti Hari Sumpah Pemuda. D. Nomor 7. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku budaya dan agama. Agar tidak terjadi perpecahan, sikap kita sebaiknya saling, jelas ya, saling menghormati. Nomor 8. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular ya. A. Menggunakan produk dalam negeri menunjukkan sikap bangga ya, bangga pada negara, bukan pamer, bukan boros, bukan membanggakan produk asing. Menggunakan produk dalam negeri menunjukkan sikap bangga pada negara. B. 10. Berikut ini merupakan sikap menghargai keberagaman kecuali berarti yang bukan. Mudah bergaul, mudah bekerja sama, iya. Mengunggulkan budaya daerah, toleransi agama. Berarti yang bukan adalah mengunggulkan budaya daerah. C. Rasa persatuan dan kesatuan dapat kita pupuk dengan cara
Mencemooh, toleransi, mencela, membandingkan. Jelas ya, toleransi, hormat menghormati, saling menghargai, toleransi. B. 12. Munculnya rasa berlebihan terhadap kebudayaan daerah dapat merusak persatuan dan dapat mengganggu dunia pendidikan, mengganggu keamanan dunia, mengancam keutuhan NKRI, menimbulkan perdamaian dunia. Mengancam keutuhan NKRI. C. Nomor 13, perbedaan dalam berpendapat bukanlah sarana perpecahan, tetapi alat untuk titik-titik. Alat untuk pemersatu ya. Di perbedaan dalam berpendapat itu justru menjadi alat pemersatu. Nomor 14, semboyan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan persatuan negara yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. 15, menghormati keberagaman yang ada di Indonesia tercermin dalam sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. 16, sebutkan 3 upaya yang dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Ini bermacam-macam, disuruh menyebutkan 3 saja. Di antaranya adalah upaya yang dapat dilakukan dengan mengenali budaya kita sendiri, mengajarkan budaya kepada orang lain, memperkenalkan budaya kita ke luar negeri, tidak terpengaruh dengan budaya asing, dan sebagainya. Nomor 17, sebutkan 3 unsur-unsur yang membangun dalam kebudayaan. Ini juga ada beberapa unsur yang membangun budaya. Kamu sebutkan 3 saja. Di antaranya adalah bahasa, religi atau agama, kesenian, peralatan hidup dan teknologi, kemasyarakatan, mata pencaharian. Nomor 18. Kita lanjutkan nomor 18. Dibaca dulu bacaannya. Siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Peserta Kongres Perempuan Indonesia adalah wakil dari organisasi-organisasi wanita. D. Nomor 19, hasil Kongres Perempuan Indonesia ketiga adalah. Hasil Kongres Perempuan Indonesia ketiga adalah ini ya. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal 22 Desember. Berarti jawaban yang betul adalah A. Nomor 20. Sedangkan hasil Kongres Perempuan Indonesia ke-1 adalah Kongres ke-1. Perhatikan bacaannya.
berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Berarti tujuan mempersatukan cita-cita C ya. 21. Informasi yang penting dari teks Kongres Perempuan Indonesia adalah informasi yang penting dari teks Kongres Perempuan Indonesia adalah bahwa Kongres itu terjadi 3 kali ya tadi ya. Kongres Perempuan terjadi 3 kali. Nomor 22, surat yang menggunakan bahasa santai disebut dengan surat. Jelas tidak resmi ya. Bahasanya santai. Nomor 23, surat yang digunakan orang atau badan untuk kegiatan usaha disebut dengan surat kegiatan usaha. Berarti surat niaga. 24. Penulisan yang sesuai dengan EYD. Penulisan bulan harus menggunakan huruf besar. Berarti tanggal 18 Maret semua siswa diliburkan. Yang B ya. Nomor 25. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat yang benar. Sesudah nama kota, tanda, koma. Kemudian nama bulannya menggunakan huruf depan, huruf besar atau huruf kapital. Berarti yang betul adalah A. Purworejo, 20 Maret, M-nya besar, 2020. 26. Demikianlah undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kalimat tersebut terdapat dalam bagian surat. Jelas, bagian penutup B. 27. Di sekolah Dina akan mengadakan perlombaan pramuka. Jenis surat yang dibuat Dina adalah surat sekolahan, itu termasuk instansi ya. Berarti suratnya dinamakan surat resmi. Oke. Di bawah ini yang termasuk kata serapan adalah atlet, aktor, akuarium, koin. Atlet ya. 29. Berikut yang termasuk kata baku. Analisa, andal, antri, apotik. Yang termasuk kata baku adalah andal, bukan handal. Tidak bakunya handal. Analisa itu juga tidak baku, bakunya analisis. Antri juga bukan kata baku, penulisan yang baku adalah antre. Begitu juga dengan apotik, itu bukan kata baku, yang baku adalah apotek, pakai E. Nomor 30. Surat yang berisi tentang pemberitahuan atau ajakan kepada orang lain untuk menghadiri suatu acara disebut surat mengajak orang lain untuk menghadiri suatu acara. Jelas surat undangan. C. Bagian surat yang membedakan surat resmi dan surat pribadi kecuali alamat surat, lampiran, isi surat, kop surat. Kecuali bagian surat yang membedakan surat resmi dan surat pribadi.
Kalau surat resmi ada kopnya, ada lampirannya, kecualinya mana ini? Surat resmi dan surat pribadi, bedanya ada di dalam lampiran, isi surat, kop surat. Berarti kecualinya alamat. Kalau alamat surat itu semua surat baik resmi maupun surat pribadi itu ada alamatnya. Nomor 32. Berikut ini yang termasuk contoh kalimat pembuka pada surat resmi adalah dengan hormat. Kalau atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini penutup, yang ditanyakan pembuka. Teriring doa juga salam kangen itu surat pribadi. Yang ditanyakan surat resmi, berarti dengan hormat. Maksud dan tujuan pengundang mengirim surat undangan terdapat pada bagian jelas ya, isi. Maksud dan tujuan itu di bagian isi surat. Nomor 34, surat undangan resmi ditujukan kepada instansi ya, atau lembaga kedinasan. Namanya surat resmi. 35, surat undangan yang berisi keperluan pribadi disebut dengan surat. Jelas namanya berisi keperluan pribadi ya, surat pribadi. 36, kalimat lengkap yaitu kalimat yang mengandung unsur. Dinamakan kalimat lengkap kalau ada unsur, ada subjeknya, ada predikatnya. Kalau tidak mengandung dua unsur itu berarti bukan kalimat lengkap. 37, bahasa yang digunakan dalam surat resmi adalah bahasa resmi, bahasa formal. Nomor 38, teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana peristiwa alam maupun sosial terjadi disebut dengan teks eksplanasi. Buatlah sebuah contoh kalimat efektif menggunakan kata-kata berikut. A. Sumpah Pemuda. B. Perundingan. C. Merdeka. Ini bisa kamu kembangkan sendiri-sendiri. Tentu saja setiap anak akan membuat kalimat yang berbeda-beda. Misalnya, yang A. Pada Kongres Pemuda yang kedua, para pemuda Indonesia menghasilkan kesepakatan yang disebut Sumpah Pemuda. Terus membuat kalimat efektif dengan kata perundingan. Misalnya contohnya, perundingan Renville dilaksanakan di sebuah kapal milik Amerika Serikat. Atau perundingan Linggarjati dilaksanakan di Desa Linggarjati di Kabupaten atau di Provinsi Jawa Barat. Merdeka, Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan sebagainya. Banyak sekali contohnya. Nomor 40, buatlah surat undangan tidak resmi yang ditujukan kepada warga masyarakat dengan tema gotong royong membersihkan lingkungan desa. Waktu pelaksanaan Minggu 16 Agustus 2020. Waktu jam 7 sampai selesai. Ini bisa dibuat kreativitas kamu masing-masing ya. Nomor 41. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut
cair menjadi gas disebut menguap. D, ya. Titik-titik air pada dedaunan di pagi hari disebut peristiwa pengembunan. Titik B, mengembun. Menjemur baju adalah kegiatan yang memanfaatkan peristiwa penguapan, ya, menguap. C. Mencairnya mentega yang dipanaskan disebabkan karena mentega memperoleh penguapan kalor ke pengembunan penyubiman. Memperoleh apa ini? Kalau dipanaskan berarti memperoleh kalor atau memperoleh panas. Nomor 45, berikut ini merupakan perubahan wujud benda karena panas. Membeku, mengkristal, mengembun, mencair. Kalau membeku dari gas menjadi cair. Dari cair menjadi padat. Jadi bukan karena panas. Yang mau karena panas adalah D, mencair, ya. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair karena adanya panas. Berikut ini contoh peristiwa mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Berarti dari gas menjadi padat. Pembuatan kapur barus, pembuatan gula merah, pembuatan es krim, salju yang didinginkan. Pembuatan es krim, ya. C. 47, bentuk dan ukuran selalu berubah-ubah menempati ukuran. Menempati ukuran. Bentuk dan ukuran selalu berubah-ubah, menempati ruangan, harusnya bukan menempati ukuran, adalah sifat benda gasnya. Bentuk dan ukuran selalu berubah-ubah. Menempati ruangan adalah sifat benda gas. 48, berubahnya awan menjadi titik-titik air hujan disebut kondensasi atau pengembunan. 49, kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. 50, sebutkan 5 perubahan wujud benda beserta pengertiannya. Pertama adalah mencair. Mencair itu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Kebalikannya, cair menjadi padat namanya membeku. Terus perubahan wujud dari benda cair ke benda gas namanya menguap. Kebalikannya mengembun, ya, dari benda gas menjadi benda cair. Kemudian menyublim dari benda padat menjadi gas. Kebalikannya dari benda gas menjadi padat namanya mengkristal. Ada 6, kamu sebutkan 5 saja. Saya ulang tadi, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Sudah selesai, ya.
pembahasan PAT paket 1 dari tema 7. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.